Bismillahirrahmanirrahim. Majlis ketiga, hadis ketujuh, kitab Arba'un Al-Mundhiriyah fil Ahkam. Al-haditsus sabi' an ummina Maimunata, dari ibunda Maimunah radhiyallahu anha, zauji, istri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri dan suami itu bahasa Arabnya zaujun. Adapun zaujatun itu untuk membedakan dalam faraid. Biar nggak bingung, ini zaujun itu karena warisannya kan beda. Zaujun setengah dan seperempat, zaujatun seperempat dan seperdelapan. Nah, untuk membedakan ada tak marbutohnya. Tapi bahasa fasihnya itu istri zaujun, suami zaujun juga. Maka dikatakan an Maimunata radhiyallahu anha zauji. Ini fasih juga. Jangan antum bilang, perhatikan sini Abdi, Ustadz ini kurang tak, Ustadz zaujati. Enggak, ini udah bener. Paham ya? Dicatat ini. Ini ditanya biar tahu. Qalat, beliau berkata, utitu, ya, utitu, saya dikasih, saya diberi, ya. Utitu itu artinya saya dikasih dan saya diberi. Utitu, saya dikasih dan saya diberi. Utitu, saya dikasih, saya diberi. Ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diberi ghusla. Ghusla itu dengan dhammah ya, air bekas mandinya Rasulullah, namanya ghusla. Al-ma'ul ladzi yughtasalu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ightasala minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air bekas siramnya mandinya Sayyidina Rasulullah itu dinamakan dengan ghusla. Ya, dinamakan ghusla. Utitu, saya diberikan, saya mendapatkan ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air bekas mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minal janabah, dari mandi junub. Junub itu keluar mani atau setelah jima, itu namanya junub. Taib. Utitu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati. Nah, ini penting ya. Kata utitu itu kan saya diberikan air bekas mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diberikan bekas air. Seakan-akan apa? Seakan-akan Nabi itu sudah mandi. Kemudian setelah Nabi SAW mandi, bekas airnya itu dikasihkan ke Sayyidah Maimunah untuk bertabaruk gitu kan. Kalau katanya uti itu. Tapi ini kata ini kurang wadih. Sebelum kita membaca riwayat Sahih Muslim yang lain yang bunyinya adna itu. Nah, dan ini kata ini harus antum tulis. Adna yudni, adna itu, saya mendekatkan. Nah, itu kata Syekh Labib dalam syarahnya, ini namanya Ithafur Raghibin. Wa huwas shawab. Jadi yang betul dalam periwayatannya adalah adna itu. Saya mendekatkan kepada Rasulullah SAW air untuk beliau mandi junub. Jadi beda loh artinya. Artinya adalah Nabi belum mandi, beliau menyiapkan air. Nah, ini adab suami istri ini. Jadi ini ada pelajaran adab juga di sini. Kemudian dalam hadis ini menerangkan ke kita tentang bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW mandi junub. Bagaimana caranya Rasulullah mandi junub? Pertama, ghassala kaffaihi marrataini aw thalathan.
beliau mencuci telapak tangan dulu. Jadi tidak langsung ambyur. Tapi ini sunnah, cara yang sunnah. Kalau yang rukunnya kan cuma dua, niat dan rata, seperti di kitab fikih. Tapi yang sunnahnya akan disebutkan di sini sempurnanya. Ya, pertama, ghasala kafaihi, mencuci telapak tangan. Sebelum mandi wajib cuci telapak tangan. Marrataini au thalathan. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Marrataini au thalathan. Kemudian summa adkhala yadahu fil ina. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Summa afraga bihi. Kemudian menyiduk afraga, menyiduk air ala farjihi. Menyiduk air disiramkan ke kemaluan dan mencuci dengan tangan kiri. Jadi kalau ada gayung nih misalkan ya, ini gayung nih misalkan. Biur siram ke kemaluan, dibersihkan tangan kiri. Karena orang yang junub itu kan mesti kemaluannya berlendir, kotor, bau, dan seterusnya, lembab dan seterusnya. Jadi seperti itu. Summa dzaraba bishimalihil ardo. Setelah membersihkan kemaluan, tangan kiri Rasulullah ditepukkan ke tanah untuk digosokkan ke tanah biar bekas lendirnya hilang dan tanahnya disiram air. Zaman sekarang pakai sabun. Setelah bersihkan kemaluan disabuni, men baunya nggak mambu. Zaman dulu karena belum secanggih sekarang, Rasulullah sudah mengajarkan kebersihan dengan tanah. Bayangkan coba, 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kebersihan sampai tingkat seperti ini. Ini ngeri sekali, keren sekali, luar biasa. Ya. Kemudian setelah itu, ya, dalakaha itu gini, ini tanah nih, ini tanah. Ha itu al-arad, dalakaha, dalakal ardo, digosok-gosok, dalakaha, dalkan syadidan, dengan gosok yang kencang, ben mambune hilang, ben lendire terkelupas oleh tanah. Zaman sekarang pakai sabun sudah cukup, jek udah kasat lagi, kusut, udah bersih, wangi lagi. Zaman sekarang sabun. Summa lah, setelah telapak tangan dibersihkan, kemaluan dibersihkan, yang ketiga, tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah wudu seperti pas mau sholat. Paham ya? Rasulullah wudu seperti pas Rasulullah mau sholat. Tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Wudu, yang ketiga wudu. Seperti mau sholat. Niatnya apa? Sunnatul wudu. Niatnya adalah sunnatul wudu. Ya. Jadi niat wudu sebelum mandi junub adalah sunnatul wudu. Karena junub itu hadas besar, tidak diangkat dengan sekedar mandi, tapi diangkat harus dengan mandi wajib. Hilal syafakallah ya. Udah berapa bulan itu? Pas di pondok atau di rumah? Syafakallah. Sangkal putung, udah ke sangkal putung belum? Udah. Tamam. Jadi apa namanya? Wudu dengan niat sunnatul wudu. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang keempat, summa afrogo, menyiramkan ala roksihi, di atas kepalanya, salah sahafanat, hafnah itu ini. 3 guyuran keramas. Yang keempat baru keramas. 3 kali, 5 kali, 7 kali, terserah. Keramas. Jadi ini urutan mandi wajib yang sempurna. Bayangkan coba, Rasulullah loh sudah mengajarkan kebersihan sedetail ini, di mana orang-orang zaman itu mungkin masih kotor sekali, tapi beliau sudah sebersih ini. Yang kelima, sebentar, kullu hafnatin, setiap tegukan, mil'u kafaihi, itu adalah penuh, telapak itu penuh. Itu yang keempat. Yang kelima, thumma ghassala sa'ira jasadih. Kemudian yang kelima, setelah beliau keramas, biur badan. Biur badan, paham? Biur badan, biur badan. Setelah sa'ira jasadih itu artinya sisa tubuhnya yang belum kena air dibiuri badan. Biur, biur, biur semuanya.
Tsumma tanaha itu bergeser, tanaha, kemudian Rasulullah bergeser dari tempat beliau berdiri, Rasulullah bergeser dari tempat beliau berdiri, tanahan waqamihi. Kemudian Rasulullah mencuci kakinya. Kenapa bergeser? Karena tempat mandinya Rasulullah tanah, kakinya kotor. Cari di tempat yang bersih, kemudian beliau cuci kakinya. Paham ya? Beliau cuci kakinya. Summa ataitu bimindil. Sayyidah Maimunah radhiyallahu anhu setelah tahu Sayyidina Rasulullah itu selesai mandi, tanggap Rasulullah ini handuknya, mindil handuknya. Apa Rasulullah? Raddahu. Rasulullah enggak menolak karena tidak ingin menghilangkan bekas ibadah. Mandi wajib kan ibadah tuh. Nah, bekasnya ingin dihilangkan. Maka tidak pakai handuk. Seperti itu. Faraddahu. Atau mungkin Arab ketika itu panas juga bisa. Tapi fuqaha mengatakan karohata izalati atharil ibadah. Ya, memakruhkan menghilangkan efek-efek ibadah. Seperti itu, bekas ibadah. Baik, ini hadis tentang mandinya Rasulullah. Jadi mandi yang sempurna, telapak tangan cuci, kemaluan cuci, wudu, keramas, biur, cuci kaki. Seperti itu. Ini difahami baik-baik ya, nanti akan saya tanyakan, insya Allah. Baik, itu adalah hadis yang nomor berapa? Nomor 7 ya, kita masuk ke hadis yang nomor 8. Baik, ini ada faedah usul fikih sebentar. Sebelum masuk ke hadis nomor 8, ada faedah usul fikih yang penting sekali. Dalam hadis dikatakan apa? Dikatakan sebentar. Baik. Di hadis Sayyidah Maimunah ini masalah penting ya ikhwah ya. Di hadis Sayyidah Maimunah ini yang menjelaskan tentang mandi wajibnya Rasulullah, pas wudu kakinya nyucinya di akhir. Paham ya? Jadi wudu pas sampai kaki nggak disiram kakinya. Dilanjutkan keramas, mandi, pas akhir mandinya selesai baru kakinya dicuci di akhir. Tapi di hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, juga istrinya Nabi, tentang mandinya Rasulullah, Rasulullah mencuci kakinya sejak awal. Jadi Sayyidina Rasulullah mencuci rijlahu syarifata sejak awal, tidak diakhirkan ya, makanya dari ulama Syafi'iyah mengatakan afdol wudunya dari awal udah sempurna. Walaupun kalau antum mau nyuci kaki di akhir pas wudu mandi wajib juga boleh, tapi afdal sejak awal. Itu ya. Karena Sayyidah Aisyah afqahu min Sayyidah Maimunah radhiyallahu anhunna ajmain. Afqah Sayyidah Aisyah. Baik, ini masalah penting. Kemudian tentang masalah handukan setelah mandi wajib atau setelah wudu. Ya. Qala Imam Nawawi fil Minhaj, atau ibarat Imam Nawawi di Minhaj, atas at-tansif, mengeringkan bekas wudu atau bekas mandi wajib itu khilaful aula, hukumnya seperti hampir makruh walaupun nggak dosa ya, walaupun kalau ada hajat nggak jadi makruh. Contoh, kalau nggak handuan, kulitnya jamuran, gatal, handuan nggak apa-apa. Paham ya? Paham ya, seperti itu. Kalau nggak handuan, bajunya basah, nanti bajunya jamuran, titik-titik hitam itu loh, handuan nggak apa-apa. Tergantung keadaan. Tapi kalaupun handuan tanpa sebab itu nggak sampai haram. Khilaful aula. Baik, ini masalah penting. Sekarang kita masuk
ke hadis yang nomor 8. An Anas radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana, dalam syarahnya Syekh Labib Ithafur Raghibin di halaman 59, lafdzu kana musyiran bitikrar. Kalau ada hadis sebelum fi'il Nabi kok didahului kata kana, ini menunjukkan hal yang sering dibiasakan oleh beliau. Musyiran bitikrar, menunjukkan ini kebiasaan. Hadis nomor 8, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya Rasulullah sallallahu yatawadda bil mud. Kalau pas wudu itu dengan 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 500 gram. 500 gram. Pas wudu itu dengan 500 gram kurang lebih. 500 gram, lebih dikit. Wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Adapun pas Nabi itu mandi itu menggunakan 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu 4 mud. Kira-kira 2 kilo atau 2,5 kilo sekitar itu. Jadi kalau wudu 500,5 kilo, kalau mandi 2 kilo air seringnya. Artinya apa? Sederhana banget. Ya. Walaupun kita tidak haram wudu ataupun mandi wajib dengan lebih dari ini nggak ada masalah. Paham ya? Tetapi artinya jangan mubadzir. Bahkan Imam Syafi'i atau ulama Syafi'ah di Zubat ya, yang masih ingat, hukum berlebihan dalam wudu walaupun di pinggir sungai atau pinggir laut itu tetap makruh. Walaupun airnya unlimited. Saya punya adik teman saya itu ada diuji Allah dengan kelainan akal, waswasah. Itu kalau di hamam itu sampai air tandon satu rumah tuh habis. Sekali masuk hamam itu 1 jam 2 jam tandon air habis, jadi waswasah. Jangan sampai kayak gitu. Azam ente. Paham ya? Seperti itu. Jadi nggak boleh waswasah ya. Ngeri sekali. Intinya jangan berlebihan ketika mandi ataupun wudu, walaupun di tempat yang air itu banyak. Nggak bagus seperti itu. Selanjutnya hadis yang nomor sebelumnya ada dzabit, ini bagus. Apa dzabit berlebihan dalam wudu atau mandi wajib? Ini saya tuliskan, saya nukil dari kitab Ithafur Raghibin. Ini kitab bagus banget ya. Bagi saya bagus banget karena hadis Arba'in Mundhir ini saya masih ingat sekali membaca di mobil dan di guest house-nya ulama Indonesia di Madura, namanya Syekh Taifur Ali Wafa. Itu alim alamah kabir jiddan. Syekh Taifur Ali Wafa itu orang Madura, punya tafsir Quran 6 jilid namanya Firdausin Naim fi Tafsiril Qur'anil Azim. Terus beliau juga punya syarah fikih karangan Imam Syekh Khalil Bangkalan, itu Madura juga. Berapa jilid ya? 20 jilid, 10 jilid. Alim besar. Lah pas kita di rumah beliau nginep dengan Syekh Labib itu, saya baca privat dengan beliau kitab ini sebelum jadi kitab. Itu di mobil dan di Madura. Ya, jadi kitab ini muhim. Ya. Dzabit berlebihan dalam wudu. Karena di kitab ini Syekh Labib menaruh puluhan mungkin, bahkan mungkin hampir 100 lebih kaidah-kaidah dalam nahwu, shorof, fikih, usul fikih, bahasa fikih. Ini beliau menulis di sini kaidah-kaidah. Jadi kalau kita baca syarahnya luar biasa sekali, penuh dengan fawaid. Nahwu juga ada, fikih juga ada. Contoh gini, dzabit berlebihan dalam wudu itu apa? Nah itu jarang kita cari, susah itu. Beliau tuliskan di sini. Dzabitnya adalah an ya'khudha lil udwi aktsar mimma yakfi fi wajibi wasnunihi. Itu
Berlebihan dalam wudhu dan mandi wajib adalah mengambil air lebih dari kewajiban dan sunnah wudhu atau mandi. Kewajiban wudhu 1 kali, sunnahnya 3 kali, dia ngambil 4 kali, lah israf dah. Mengambil air lebih dari wajib dan sunnah, itu namanya israf. An ya'khudha al-ma'a lil udhwi akthar minal wajibi was sunnah. Kalau sudah nggak lagi wajib kayak di sunnah, itu udah makruh dah, itu berlebihan. Nah, ini dhobit israf dalam toharoh. Sumbernya Ithafur Raghibin Bisyarhil Arba'in. Ya. Alhamdulillah. Jamil. Hadis ke-9. Hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadis nomor 9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Sidina Rasulullah mengatakan, idza wajada ahadukum syai'an min batnihi. Idza wajada, jikalau di antara kalian menemukan sesuatu dalam perutnya. Apa maksudnya sesuatu dalam perutnya? Bahasa Arab itu korkoroh, suara perutnya kayak gemericik, gemericik mengalir kayak air ini. Ya, nasid itu. Ya. Ya. Itu nasid itu yang apa namanya, yang menjadi komposer ya. Komposer tuh mu'alif liriknya itu kan teman akrab saya, orang Rogosari sini, dulu satu angkatan di pondok. Tapi pas bikin nasid gak izin sama kiai, ceritanya itu. Akhirnya mau dijual itu sudah dicetak kasetnya, dibekukan semua, disita semuanya karena gak izin kiai. Ya sudah. Ya sudah, selesai. Itu kasihan itu. Tahu ya, teman akrab saya itu, orang Rogosari. Baik. Jadi korkoroh itu artinya suara gemericik perut. Ya. Idza wajada ahadukum syai'an min batnihi fa ashkala alaih. Apa artinya fa ashkala alaih? Membuat dia ragu. Ini entot atau bukan? Ini entot atau enggak ya saya? Nah. Akharaja minhu syai'un amla? Apakah keluar sesuatu atau tidak? Akharaja minhu syai'un amla itu artinya apakah keluar sesuatu atau tidak? Ya. Fala yakhruj minal masjid. Maka fala yakhruj minal masjid. Apa artinya fala yakhruj minal masjid? Jangan membatalkan sholat. Jangan membatalkan sholat. Hatta yasma'a sautan, sampai kamu mendengar suara tut duar. Hatta yasma'a sautan au yajidarihan, atau sampai nyium bau mak selenteng. Nah itu. Raihatun syadidah. Nah. Jadi kalau antum perutnya masih kerucuk, ragu, nggak ada suara, nggak ada bau, al aslu toharoh. Maksudnya sampai dengar suara atau sampai nyium bau itu maksudnya nggak harus dengar suara, nggak harus nyium bau. Maksudnya yakin kalau antum kentut. Karena orang yang nggak bisa cium dan orang yang tuli itu kalau kentut dia yakin kentut, mak buat. Tapi kan dia tuli, dia nggak bisa nyium. Apakah artinya dia tetap lanjut sholat nggak batal? Ya batal. Jadi hatta yasma'a sautan au yajidarihan, tafsiruhu hatta yatayaqqanal hadatsa, itu tulis. Karena ini banyak yang iskal ini. Ustadz, saya itu yakin makbes gitu Ustadz, tapi nggak kerungu suara dan nggak ada baunya, tapi saya yakin makbes. Batal nggak? Batal. Loh, kan di hadis harus dengar atau harus dicium. Maksudnya hadis tuh yakin keluar walaupun kamu nggak nyium, paham nggak? Paham ya? Karena ini banyak orang salah paham, orang awam ini. Yakin dia kentut, tapi nggak nyium bau dan nggak ada suara.
wis lanjut sholat, ya salah juga itu. Jadi hatta yasma'a sautan al-jidhan, tafsirannya hatta yatayaqona al-hadatsa. Tulis itu Zufar, jangan melamun. Ya, baik. Terus kata kitab ini ya, fala yakhruj minal masjid, maksudnya adalah fala yakhruj minas shalat. Jadi jangan batalkan sholatmu dengan keraguan, tanpa keyakinan. Maksudnya masjid ini adalah sholat, jangan batalkan sholatmu. Dari hadis ini ikhwah, disimpulkan kaidah fikih yang luar biasa. Bunyi kaidahnya adalah la yuzalul yakinu bisyaki. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Maka nggak boleh kita mentakfir orang muslim dengan prasangka-prasangka. Karena yakinnya muslim itu yakin, tapi prasangka kufur itu masih kira-kira. Ini la yuzalu, keyakinan Islamnya seorang nggak boleh dihilangkan hanya dengan katanya orang dia gini, katanya dia gitu. Maka gini, di desa itu sering gini, ada orang misalkan, saya pernah tuh ketika mondok di Jakarta tahfidz, di depan pondok itu, pondoknya kecil ya, tapi mewah, makannya enak terus, kamarnya AC, tingkat, kasur, bagus lah, hamamnya bersih, tapi santrinya cuma 12. Jadi rumah Quran lah, bukan pondok. Ya. Itu di depannya itu ada pedagang bakso. Saya itu kan baru pulang dari Sudan itu, langsung mondok. Ya. Jadi sudah 6 tahun itu jarang makan bakso. Maka ada di depan pondok bakso Wonogiri, enak sekali bagi saya. Seumur hidup saya nggak pernah makan bakso seenak itu, karena bukan karena baksonya mungkin ya, karena nggak pernah 6 tahun itu makan bakso kecuali mungkin setahun sekali ketika Idul Fitri ada yang masak dan seterusnya. Jadi bakso itu favorit banget, bakso, cilok, semuanya lah. Itu favorit sekali ketika itu. Nah, saya itu ketika makan bakso di situ, ada yang ngomong ke saya, orang sekitar situ, Mas, jangan beli bakso di situ, pakai pesugihan. Kok bisa pesugihan gimana? Setiap pagi dia nyiram air. Bayangkan, nyiram air itu punya 1001 kemungkinan. Bersihkan debu, buang bekas pel. Keyakinan Islam orang itu jangan membuat kita mengatakan dia syirik. Kalau kita mau menghukumi dia pakai dukun, harus punya bukti yang yakin juga, agar menggeser yakin yang lama, paham nggak? Dalilnya apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ini. Ini dalilnya. Nggak boleh kita. Makanya kalau ada, misal antum nih, merasa warung ini pesugihan, pakai saja untuk diri antum sendiri. Jangan jajan di situ. Tapi nggak usah ngomong ke orang, karena kalau antum nggak punya saksi yang yakin, nggak apa-apa antum nggak jajan di situ 1 abad juga nggak dosa. Tapi kalau antum keluar kata-kata tanpa antum punya keyakinan, padahal yakinnya dia itu KTP-nya Muslim, maka antum jatuh ke suudon, malah jadi dosa, paham nggak? Silahkan nggak beli, nggak apa-apa, tapi nggak usah menyebarkan isu, karena itu saja jadinya adalah suudon, maksiat dan seterusnya. Al yakinu la yuzalu bisyak. Ini juga tanbih untuk orang yang mudah mengatakan orang bid'ah tanpa bukti, fasik tanpa bukti, kafir tanpa bukti. Ya, tadi di Yakut Nafis kita baru bahas tentang Khawarij. Khawarij itu mengkafirkan orang dengan dosa besar. Ya, ghibah kafir. Seperti itu. Ya. Khawarij. Baik. Itu hadis yang nomor 9. Baik, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. 7, 8, 9. 3 hadis kan? Setiap pertemuan 3 hadis. Baik, siap-siap pertanyaan. Buku tulis. Akhriju kurasatakum. Jam berapa ini? Nahnu fis saati al-ashirati wa arba'ina daqiqatan. Al-hadits as-su'alul awal. Isma'u jayidan. Sanaqra' lakum as-su'al al-awwal. As-su'alul awal, sa'akhtar wahidan yujib.
Hunaka riwayatani fi wudhu'i sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ghuslil janabah. Ar-riwayatul ula ta'khiru ghuslir rijli wa riwayatul saniyah taqdimu ghuslir rijli fil wudhu. Man huma as-sahabiyatani latani rawata hadhihi riwayatain ismu sahabiyatain. Arjan Ajib. Jamil sahih. Al-ijabatu sahihatun. Al-ijabatu sahihah. Asanta ya Ardan, jawabuka jamil. Wal an su'alu thani as'ab minas su'alil awal. Isma'u jaidan. Intabih. A'milu fikrakum. A'milu fikrakum. Syaghil dhihnakum wa fa'ilu fikrakum. A'milu fikrakum syaghilu adhanakum. Limadha asy-Syafi'iyah rahmatullahi alaihim yurajjihuna riwayata taqdimir rijli fil wudu' ala ta'khirihi fil wudu'. Limadha yuqaddim wa yurajjih asy-Syafi'iyah haditha ummina Aisyah ala hadithi ummina Maimunata radhiyallahu anhunna ajmain. Limadha yurajjih al-ula ala tsaniyah qabla an akhtar man sayujib. Bahak di mana? Karena Sayyidatuna Aisyah aqwam min Sayyidatuna Jamil. Hadha huwa. Li'annal Sayyidata Aisyah radhiyallahu anha afqahu min Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Hadha qauluna afqah laisa intiqason li haibati Sayyidah Maimunah. La, li'anna Sayyidah Aisyah hiya tulazimu Rasulullah SAW hatta mauti Rasulillah. Fahiya a'lamu bikathiri wa bi ahwalin kathiratin min Sayyidina Rasulillah SAW. Hada huwa. Walaysa ihtiqaran, walaysa istihza'an, walaysa intiqasan. Labud an tafham hadal amr. Hada su'alu thani. Jamil. As-su'alu salis. Wahada soal thalith mawjudun fi Fadl Qarib, mawjudun fi Mukhtasar Latif, mawjudun fi Safinatin Najah, wa qad qara'tum wa qad darastum wa qad dzakartu aidan anifan athna asy-syarhi. Udkur arkanal ghuslil wajib. Man sayujib qabla an ushir. Idza ajaba fa Zaid, mada? Mada? Jamil. Al-niyah wa sayalanul ma' ala jami'il badan. Ahsanta. Ruknul ghuslil wajib isnani. An-niyah wa sayalanul ma' ala jami'il badan. Baik. Jamil. Idan Baha Ziyad Tumaman Ardan Qad ajabu. Baik. As-su'alu ar-rabi'. Ma makna kalimati hafnatun? Ma makna kalimati hafnatun? Ma makna kalimati hafnatun? Man sayujib qabla an usyira. Man sayujib Kamal. Khata lakin layakum li'annahu yubadir bil jawab. Khata lakin layakum li'annahu yubadir. Alladhi usyir wa akhta huwa alladhi yakum. Lakin yubadir khata labas. Ma makna hafnatun? Man sayujib? Ahmad. Jamil. Mil'ul kafain. Al-hafnah maknaha mil'ul kafaini. Al-hafnah maknaha mil'ul kafaini. Ahsanta ya Ahmad. Jamil. Min mumayyizati
mubaddarah bil jawab annahu idza akhta la yaqum. Lakin al-musyar idza akhta yaqum. Hadha huwa. Ada soal ar-rabi' al-khamis. As-su'alul khamis. Ma hukmu tansyifi atharil wudu awil ghusl? Ma hukmu tansyifi atharil wudu awil ghusl? Man sayujib? Wahid, isnani, salatah. Ya Rizwan. Ha? Khilaful aula. Jamil. Al-khamis. Taib. As-su'al al-sadis, lam asyrah laka lakin sa'as'al. Lam asyrah lakin sa'as'al. Wa ma fi qiyam. Lakin man yastati an yujib fahuwa jamil. Lam asyrah lakin sa'as'al. Ma hukmu khilafil aula? Ma hukmu khilafil aula? Masalan, al-hukmul wajib man fa'ala yuthab wa man taraka yu'tham. Hukmul haram man fa'ala yu'tham wa man taraka yuthab. Hukmus sunnah man fa'ala yuthab wa man taraka la ba'sa. Hukmul makruh man taraka yuthab wa man fa'ala la ba'sa. Hukmul mubah la thawab wa la itham alal fi'li wa tarki. Hadha hukmu hadil asya' al-khamsah. Khilaful aula. Madha hukmu khilafil aula? Man sayujib? Ghairul ladzi qad ajabu. Ghairul ladzina qad ajabu. Ma hukmul khilaful aula? Man sayujib? Yukhti' la ba's. Li'anna hadha lam asyrah. Lakin al-mafruḍa annahu qad syuriha fi usul fiqih. Hal usul fiqih intaha? Al-mafrud qad syuriha li'annahu mawjud fi usul fiqh. Ma ayo Yasir. Jamil. Sahih. Hukmu khilafil aula ka hukmil makruh. Man taraka yuthab wa man fa'ala ba'sa bih. Mithlul makruh. Ahsanta jamil jiddan. Jamilun jiddan anta ya Yasir. Jamilun jiddan anta ya Yasir ala ma ajabta. Al-ijabah sahihah. Al-ijabatu sahihah. Jamil. Min aina arafta? Qara'ta min qabl au sami'ta au hawalta? Hawalta. Jamil. Ijtihad ya. Yajtahid. Jamil. As-su'al as-sabi'. As-su'alus sabi'. As-su'alus sabi' ihtammu jayidan, isma'u jayidan, wala tanamu. As-su'alu sabi. Idza marartum bi kalimati kana fi hadithi Rasulillah, ala madza yadullu kalimatu kana? Ala madza tadullu kalimatu kana? Ma makna kalimat kana indal usuliyin fil hadisin nabawi? Ma makna kalimatu kana indal usuliyin fil hadisin nabawi? Man yurid an yujib? Hafaf. Naam. Yadullu alal adah wa tikrar. Jamil. Sahih. Yadullu ala adah wa ala tikrar. Jamil. Jawabuka sahih. Kalimatu kana yadullu alal adati wa tikrari. Yadullu alal adati wa tikrari. Masya Allah. As-su'alu ats-tsamin. As-sa' kam muddan? As-sa'u kam muddan? Mu'askar. Arba'atu amdadin. Sahih. Arba'atu amdadin.
As-su'alu tasi', hadha tasi' muhim jiddan. Sa'ushir man akhtayakum lakin man yubadir jamil. Dhabitul israf fit taharah at-tasi' man yajib. Rehan. Ahsanta, sahih. Sahih ya Rehan. Al-israf fit taharah an ya'khudha al-ma' fawqa wajib wa fawqa as-sunnah. Ahsantum ya Rehan. As-su'al ashir. Al-akhir insyaallah al-akhir. Ba'da dzalika su'al minkum. 5 daqaik. As-su'al ashir, mal murad min hadithi Rasulillah hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Mal murad min hadithi Rasulillah hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Mal murad min hadithi Rasulillah hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Man sayujib? Hisham. Tarjem bil Indonesia. Ma makna hatta yatayaqanal hadath? Sampai dia yakin kalau dia itu Hah? dia yakin kalau dia itu hadas. Jamil. Ahsantum. Baik, al-an